Apakah bisa 3 pemain yang tersisa dari tim Argentina ini tidak menyanyiakan aksi kamikaze dari rekannya yang sudah menyingkirkan Vietnam? Wah, itu tapi menurut gua meskipun hilang satu pemain, sekarang Argentina juga posisinya cukup enak untuk nampung pemain-pemain Thailand yang harus turun. Jadi kalau mereka bisa memanfaatkan posisi mereka sekarang, tuh nggak akan jadi masalah sih mengorbankan satu player. Kira-kira bisa nggak nih? Kiri box. Well played. Si Thailandnya harus turun. Iya. Dan itu lalu juga Indonesia kan kayaknya. Yang terakhir tadi Match leaderboard. 1 point ke elimination. Waduh, Ix left, Lil Ghost. Gue juga mau didukung kayak gitu gimana ya. Lebih ini apa sih kalau kayak gitu demam ya? Kalau pakai yang kayak gitu kan Apa demam. Pimple patch. Pimple. Buat kenapa? Ah, Gede. bakal gede banget satu jidat. Tapi ini dia untuk match yang kedua kita di hari kedua. Final stage sudah akan dimulai. Let's go teman-teman, semua diramaikan hashtag IndoPride dan ketik let's go di live chat. Let's go. Semoga Indonesia minimal ya. Bare minimum mereka adalah match awal tadi lah ya. Dan kalau misalkan Waduh bro, apa bro? waduh bro, faktornya banyak banget tadi soalnya. Iya, makanya kalau tapi kan mereka standar bermainnya cukup oke tadi tuh. Iya sih. Kalau bare minimumnya segitu dan situasinya mereka dapat keberuntungan dari sisi zona, menurut gua semua akan baik-baik saja untuk tim Indonesia. Gue rasa itu bakal berubah sih. Faktornya itu doang tuh. Kalau tim-tim udah main beda. Tadi udah ketahuan chaosnya, lu main di pinggiran kayak apa, lu ngamanin di tengah. Dan kalau sekarang lu ngubah strategi, lu pengen main di tengah, kayaknya bakal banyak banget peperangan yang terjadi nanti di tengah dan termasuk tim Indonesia yang ada di sana gitu. Iya. Coba dong zonanya ke kiri dong sekali ya. Masa dari kemarin ke kanan terus bro? Lu sadar gak sih Ini bawah. zonanya tuh ke kanan terus? Bawah ini bawah. Bisa dapat Ayo, kayaknya. Monte gak sih? Monte, ayo. Iya, boleh bisa. Karena Indonesia sekarang ke Monte. Tadi mungkin jalur pesawatnya membuat Indonesia nggak bisa untuk... Nah, ini Doa kita terjawab. ini Telak Monte. chicken. Bener-bener Monte ini di tengah. Ini dia. Gue takut kalau ditabrak sih. Semoga enggak ya. Kalau zona kayak gini kemungkinannya ditabrak pun masih nggak terlalu fatal lah ya. Karena jalur masuknya bro, itu jalanan Monte kan. Iya. Bakal ada perempatan sama Cumacera dan juga Pekado. Itu nanti bakal rame banget biasanya. Yang mungkin jadi masalah adalah yang datang dari atas Monte. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu untuk interview dengan ภูมิ Vlaki. ใจแล้วครับที่ได้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งครับเป็นทีมชาติครั้งที่2ของผมนะครับ PMC ปีที่แล้วมีจุดพลาดหลายจุดครับมันมีสิ่งที่เราทำได้ดีกว่านี้ครับปีนี้เราฝึกฝนที่จะทำแผนวิธีการเล่นให้ดีกว่าปีที่แล้วครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ในปีนี้ครับก็พวกเราได้ทำการบ้านเรื่องวิธีการเล่นของทีมเกาหลีครับเราก็พร้อมรับมือแน่นอนครับปีนี้อยากจะไปให้สูงกว่านี้ครับพวกผมจะพยายามเอาแชมป์มาฝากนะครับ Oke, itu dia interview singkat dan kita akan melanjutkan. Kalau tadi dibilang di Monte Nuevo, dia ada apa perempatan yang akan penuh. Gue penasaran sama kalau tadi di terakhir itu ada Thailand. Thailand tuh nggak buka suara sama sekali kecuali peperangan terakhirnya mereka. Pas tahu Indonesia perang sama tim Vietnam. Betul. Dia baru buka suara sama sekali. Yang berarti kayaknya ada di posisi yang paling aman. Kalau di perempatan Monte mungkin
Tidak, kalau menurut gue dia akan nyari yang lebih dalam lagi dan kemungkinan akan bertemu dengan tim Indonesia. Nggak cuma dari tim Thailand tapi dari tim Argentina pun sama, tapi tipikalnya yang beda. Kalau Thailand nggak bersuara sama sekali, kalau dari Argentina kalau dianalogikan sebagai tetangga, dia tuh yang suka bisik-bisik tuh. Tapi ada fakta menarik tadi. It's Apa? Chris. Ini adalah penampilan kelimanya di PNC. Itu rekor yang luar biasa, bro. 5 edisi PNC, It's Chris terpilih untuk mewakili Jerman. Itu membuktikan bahwa level permainannya, konsistensinya, pengalamannya benar-benar yang one of the best lah untuk Jerman. Karena untuk Indonesia, ini Setsuna debut ya untuk PNC. TD udah 3 kali berpartisipasi, Trik dan juga Cimoy 2 kali. Jadi untuk 3 pemain Indonesia ini bukan pengalaman baru bagi mereka. Yang baru adalah performa mereka, bro. Iya. Secara mental, TD, Trik dan juga Cimoy itu udah terasah banget. Dan Setsuna mungkin ya di debutnya, ini debut yang manis kalau menurut gua. Dan ini yang gue bilang tadi, jalur ke Monte Nuevo kalau dari sisi timur itu bakal nggak terlalu agresif sih untuk rotasi masuk ke dalamnya. Yang bahaya tadi yang gue bilang dari atas, karena opsinya banyak tuh untuk bisa bermain ataupun mengambil entry point dari bagian atas Monte Nuevo. Dan kita sekarang akan melihat rotasi yang dilakukan oleh urutan pertama sekarang di leaderboard, yaitu Vietnam, di mana Himas akan melintas di atas dari Chumacera. Tidak akan ada lawan yang mereka hadapi saat ini. Rotasinya akan cenderung datang dari bagian bawah, dari utara Valle del Mar, yang mana sekarang Valle del Mar pun sudah ditinggalkan. Sudah mulai ada rotasi juga yang dilakukan oleh Argentina dari bagian bawah. Tuh lo lihat, ditabrak sih enggak, cuman sekitarnya penuh itu udah pasti lah ya. Dan Indonesia saat ini tetap masih ada di center. Kita akan lihat untuk phase keduanya nanti akan seperti apa zonanya shifting. Ini kayaknya selama beberapa hari ke depan bakal banyak banget yang berubah. Dari segi pertempuran gue rasa bakal banyak banget yang berubah. Iya. Ini semua orang berpikir kita tengah zona aman. Datanya semua berpikir hal yang sama. Ini masih phase yang pertama, memang nanti phase yang ketiga mungkin akan terlihat. Tapi kita lihat dulu di peperangan yang dibuka oleh tim Filipina ke arah tim Poland, di mana satu pemain sudah berhasil untuk di knockdown. Mengincar satu pemain kembali. Sudah ada satu orang, yaitu Tentrik yang jadi eksekutor. Marselek ras bagian perbukitan di depannya, mengincar kembali pemain-pemain dari tim Filipina. Kalau udah ngelihat begini, kayak beruang kutub, bro. Enggak, cuman ada Kejar, apa sih bro, yang terjadi dengan Filipina dan juga Polandia? Mereka kayak personal banget. Atau mungkin ini memang karena drop spot mereka yang berdekatan ya. Jadi jalur rotasi mereka mungkin cukup mirip. Cuman kayak Filipina tuh kalau udah dapat satu pick off, lu lihat tadi Aljin Bot saja ngejar. Iya, itu semuanya ngejar. Nggak tuh, bener deh, bener polar bear sih ini. Lu lihat, masa nggak dikasih? Nggak dikasih lewat sama sekali, masih mau diintip. Atau biawak ya ngejar. Iya, ini buat mastiin aja dia rotasinya kemana, terus potensi-potensi mereka berhenti itu di mana. Tapi kalau sampai dikejar lagi sih gue nggak tahu lagi, gue nggak paham tuh. Jatuhnya offside juga sih kalau Iya. ngejar sampai jauh banget. Iya, stalkingnya terlalu jauh itu. Jatuhnya udah obsesi banget tuh dia sama pemain-pemain Polandia. Tapi ini dia dari tim Korea. Kalau mereka masih performanya sama kayak match sebelumnya, Vietnam akan semakin menjauh. Dan apa ya, ambisi mereka untuk dapetin tripit itu mungkin harus hilang. Harus mereka pikir matang-matang nih kalau masih bermain dengan cara yang sama. Iya. Dan Thailand mendengar adanya rotasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Australia, dari Korea akan memilih jalur rotasi yang kalau tadi kita lihat sih ada satu tim lainnya yang sudah melakukan rotasi dari bagian bawah. Kalau nggak salah tadi Vietnam, Argentina pun juga akan datang dari bagian bawah. Ini Korea berarti kalau masuk dari posisi tersebut, dari jalur tersebut, di depan mereka akan cukup banyak tim yang sudah siap
Mobilnya kebalik. Yang sering gini off-road bro, off-road namanya kan. Ini sih yang jadi Ini kan jalan raya kosong ya. Iya. Temennya udah lewat satu. Nah, emang jiwa off-road adrenalin meningkat kayak gini nih. Ada tantangan tersendiri bro buat ningkatin adrenalin bro. Tapi Korea sebenarnya cukup kasihan sih. Karena lawan mereka kan jadi banyak nih. Bener. Kayak yang lu bilang tadi, semua orang kayaknya kesel sama Korea. Korea nggak boleh dapat repeat. Jadi apa ya? Mungkin tim-tim banyak yang berpikiran, yuk pokoknya jangan Korea lagi. Juaranya terserah asal jangan Korea. Iya. Ya itulah ketika lu ada di ada di posisi atas, Iya. semua akan look up ke arah lu. Iya. Jadi faktor karena memang dominan banget dari Korea. Sekarang Jerman masih berada di bagian pulau bawah, belum menuju ke bagian pulau utama. Mereka kayaknya looting di prison ini. Jadi mereka masih ngecek dulu. Valdelmar itu memang ada satu tim yang drop di area tersebut. Dan Jerman kayaknya memahami itu. Jadi masih cek dulu. Untuk emergency pickup akan digunakan oleh Denmark. Masih akan melanjutkan rotasinya sekarang dari tim Korea. Dari bagian bawah Indonesia sekarang sudah melakukan splitting. TDI akan mengontrol area perbukitan. Sementara Chimoy, Setsuna dan juga Trik sudah mulai advance ke bagian bawah. Zonanya shifting juga ke arah bawah. Itu artinya Indonesia harusnya punya timing masuk yang tepat. Trik bahkan udah cukup jauh dari teman-temannya. Itu artinya informasi yang didapatkan cukup banyak. Tapi kalau ngelihat barusan ada tim yang bakal melintas ke road dari depannya Indonesia. Jadi kita akan nantikan nih, apakah Indonesia bisa untuk melakukan cut terhadap rotasi yang dilakukan di hadapan mereka. Iya, cuma sebentar dulu ini dari tim United Kingdom. Apakah akan kedatangan tamu? Dia lagi penyebabnya. Argentina lagi dengan posisi yang sama, high ground. Dan Indonesia ada di lower ground. Visionnya terbuka lebar, tapi Indonesia masih punya pilihan untuk tidak bersuara sama sekali. Ketemu lagi. Iya, dikejar bener kan, terobsesi jelas dengan Polan ini. Langsung ditembakin, kita lihat spray down dari Aljin. Bots masih belum mengenai satu orang, tapi terguling. Satu vehicle yang dikendari oleh tim Polan tidak ditolong, ditembakin sampai selesai. Satu pemain Kapi yang jadi korban, dan Polan sisa satu orang saja dan masih dikejar. Itu masih dikejar, sumpah. Ya ampun, nggak dilepas sama sekali oleh Filipina. Dan baku tembak tak terelakkan. Satu pemain tersisa dari tim Polan. Lemparan nade menuju ke bagian depan. Akan menunggu setup dua pemain lagi kemungkinan untuk menghadang perjalanan tim Polan, Famos. Ini kalau kata Filipina, cintaku berhenti di kamu. Polandia lagi. Ini satu player dari Polandia akhirnya tereliminasi. Dari tim Thailand nih udah mau kepo tuh. Kata temennya, udah dapet, udah deh, cancel. Brazil akan ngambil compound di bagian atas. Cuman, gue nggak tahu tuh. Harusnya untuk circle berikutnya mungkin nggak akan ke arah situ ya. Karena kalau ngelihat dari posisi tim-tim sekarang, ini zonanya harusnya menjauh dari posisi tersebut. Dan dari Denmark masih belum menemukan posisi aman. Tapi akan menjadi pilihan mereka. Glider digunakan oleh Jerman untuk melakukan pantauan udara. Dan Tentrap coba untuk mengganggu scout yang coba dilakukan oleh Jerman tersebut. Sementara dari Kiss, Thailand tahu sih bahwa Filipina masih stay. Cuman Kalps dengar vehicle dari seorang Kiss coba untuk melakukan spray. Masih belum ada yang terkonek. Sekarang Kiss mungkin bakal muter balik lagi. Nggak bisa bro, ketahuan gua. Balik lagi. Zonanya juga tidak akan menuju ke arah yang Kiss expect mungkin. Jadi teman-temannya akan coba untuk nyari opsi lainnya. Iya.
di bagian atas dari map, di mana masih sedikit ke arah Monte nih. Sekarang bisa jadi ke arah Chumacera shiftingnya atau ke Brickyard. Kita akan lihat, tapi ternyata ke Chumacera. Gimana caranya sekarang rotasi ke bagian dalam dari tim Indonesia untuk bermain dengan cukup nyaman? Kita akan saksikan saja apa yang akan bisa dilakukan oleh mereka. Sementara dari tim Jerman, satu pemainnya knockdown. Revive bisa diupayakan tim Vietnam. Ini ketemu lagi sih berarti Jerman, Vietnam. Dia mau perang lagi kayaknya tidak. 4 orang sih masih ada, tapi kalau ke bagian high ground dengan posisi dari tim Vietnam kayak gitu kayaknya berat banget. Dan dari tim Australia sama tim China, mereka akan masuk dengan emergency pickup dari tim Australia. Ngamanin bawah ya? Oh, bawah tadi sih nggak ada siapa-siapa ya? Iya, yang penting aman dulu kayaknya nih. Iya, kalau aman dulu adalah apa objektif mereka, nggak salah. Dan kayaknya dari Brazil, apakah telat rotasi? Sepertinya tidak, karena di bibir zona akan jatuhnya dari tim Australia. Jadi kemungkinan besar untuk circle berikutnya tidak ada di mereka itu besar banget. Cuma dari tim Argentina tertangkap bahasa Indonesia akan membalas dendam seperti Setsuna. Coba untuk ditolong terlebih dahulu. Pertukaran knock yang terjadi membahayakan nyawa dari Setsuna. Namun tembakan terus menerus dari tim Argentina. Reloadnya 12 hari mas, tolong please biar bisa buat di revive dulu dari Setsunanya. Tolong Tolong nggak arah pelurunya? Arah pelurunya nembakin Cina semua. Iya lu lihat, karena emang gimana? Di pick me juga sih turun di tengah perang. Turun di tengah perang yang banyak tim. Aduh, udah 2 orang yang berhasil di knockdown. Taipei datang jadi third party Indonesia dalam ancaman dan rata seketika. Pemain-pemain dari tim Indonesia tersisa Cimoy dan juga Trik knockdown. Sisa 1 orang aktif Cimoy. Harapan besar ada di Cimoy sekarang. Oh my god. Gak diduga-duga Taipei. Jadi ganggu banget. Jadi terparti karena tim Indonesia. Sementara ini dari tim Vietnam sudah mau mulai masuk ke dalam zona. Akan bersandar di perbukitan terlebih dahulu. Masih ada banyak sekali tembakan. Asalnya dari tim USA. Dan berpindah ke arah tim Jerman yang bertemu dengan tim Filipina. Pertukaran knock. CJ dan juga Kalb masih stay, masih bisa melakukan baku tembak. Sementara dari tim Taipei udah rotate. Cimoy jauh banget dari Thailand. Wah, dia bisa recall lagi tuh bro ya. Tim Thailand tapi masih penuh bukannya dari tim Thailand ya? Masih ada 4 orang bro. Masih komplit Thailand. Iya bro. Duh, tapi emang ini level permainan tim yang ada di final stage luar biasa. Lu gak bisa pakai prinsip kacamata kuda bro di sini. Lu gak bisa ngeliat satu arah doang. Ya. Yeah. Peperangan yang udah lu buka, suara yang udah lu buka, itu langsung bakal di-join sama tim lain. Dan Taipei tadi melakukan itu. Sekarang dari USA berusaha untuk masuk ke bagian zona dari sisi atas United Kingdom. Akan menampung dari bagian tebing. Menurut gua sekarang dari United Kingdom posisinya adalah salah satu yang paling strategis. Sementara CJ coba untuk mendekat ke bagian kompon milik dari Jerman. Gangguan dilakukan oleh Sparking. CJ-nya tumbang. Siapapun sekarang yang memegang area high ground akan memegang kendali di zona seperti ini. Dan yang di bawah, lu mau dapat kill pun untuk naik itu nanti bakal tinggal nunggu giliran doang. Siapa yang akan jadi korban selanjutnya. Karena seluruh penjuru di bagian bawah tidak ada yang tidak tercover dari high ground yang dimiliki oleh UK, Brazil. Dan sekarang Vietnam pun ketemu sama Korea. Ini 2 tim teratas saat ini. Bakal segera bertemu. Apakah mereka akan komit terhadap satu sama lain? Di sisi lain Australia yang memang turun di bagian bawah tadi memang mengincar
posisi yang dimiliki oleh Brazil sekarang. Di mana Luke dan juga Monty sudah bergerak. Taipei jadi bulan-bulanan. James berhasil untuk mendapatkan Bauras. Usaha dalam tekanan di bagian warehouse. Spray masih gagal. Sparking akan menarik di bagian rumah. Heyman berusaha untuk mendapatkan dua pemain terakhir dari Taipei. Xavier di bagian bawah bisa untuk di pick off oleh James lagi. Reposa sekarang akan grouping dengan Sparking di bagian rumah karena area gudang sekarang sudah dimiliki oleh Australia. Dari tim Brazil udah bisa kokoh gini di Brazil nih. Di bagian bawah Filipina akan datang ke bagian atas Indonesia. Kami datang lagi. Pakai backsound itu gak ya? Timnas Indonesia, lantangku bernyanyi. Nggak punya senjata. Klub di mana nih? Oh, Cumcer. Ada bro, Coba tipis-tipis bro, ada tipis-tipis. Tapi harus ada pengawalan sih, karena Cimoy kan, Cimoy. Apakah perjuangan dari Cimoy bisa untuk dilanjutkan dengan 3 pemain yang kami datang lagi? Cimo ini pengorbanan ya. Seperti yang dilakukan Kemarin. Teddy. Kalau Iya. lo ingat di match Kemarin ya? Iya kemarin. Match Rondo. Bro. Waduh. Gue berharap ada sih senjata-senjata yang bisa mereka dapatkan. Kalau enggak, ya diem dulu deh main late. Rotation untuk sekarang, namun kita lihat berfokus ke arah tim Brazil, di mana sudah ada 1 pemain yang berhasil ditumbangkan oleh Flood. Posa, Santastico. HP Bar masih cukup. Australia diincar, Thailand diincar oleh Denmark dari kejauhan. Pelurunya tepat sekali mengenai pemain-pemain dari tim Thailand dan asalnya dari tim UK. Denmark tidak sendiri untuk mengeliminasi tim Thailand. Di mana kita lihat sepertinya kekacauan terjadi. Tim Thailand tidak bisa masuk semena-mena. Di sisi yang lain dari tim Brazil hanya menyisakan 1 pemain. Akan segera digeruduk Santastico. Ada di atap, tepat sekali di atas Tiggleton, dan Tiggleton berhasil untuk mendapatkan kill terakhir atas pemain dari Brazil. Dan pulang sudah dari tim Brazil. Sementara Teddy dan rekan-rekan akan melakukan peperangan dengan tim China karena jaraknya cukup dekat. Sementara dari Korea akan memantau di arah yang lain. China sudah akan ras 2 pemain dari China. Berhasil untuk didapatkan oleh pemain-pemain dari tim Indonesia. Teddy dan kawan-kawan masih tetap kokoh dari penyerangan. Namun Norway sepertinya tidak suka. Dan lagi-lagi Indonesia bisa untuk bertahan di rumah milik mereka. Akan dikejar namun backup luar biasa antar tim Indonesia. Walaupun ada knockout yang terjadi, Trick harus diselamatkan terlebih dahulu. Namun Bom Teddy membuat tim Norway bergetar dan rata seketika. Vamos, Let's go. Pengorbanan yang nggak sia-sia nih dari seorang Cimoy. 3 pemain Indonesia bakal tetap bertahan. Dan ditambah lagi dengan supply yang dikirimkan oleh pemain-pemain Norwegia tadi. Itu mungkin akan cukup untuk mereka melanjutkan perjuangan mereka di phase yang kelima ini. Sebentar lagi zona akan menutup. Indonesia akan harus keluar. Dan gue berharap nih nggak ada yang terlalu fokus. UK masih akan lebih memfokuskan area bawah mereka untuk menahan USA. Hanya saja sekarang kalau kita lihat di map, Michael dan juga Fart akan mulai memantau bagian cuma cerah. Mengingat ada keributan yang terjadi tadi memang antara Indonesia dan juga Norway. Beralih ke sisi lain di zona bagian selatan, di mana ada Australia dan juga Denmark yang cukup dekat. Argentina datang ke posisi ini. Tentunya akan memecah fokus dan juga pandangan pemain-pemain dari UK untuk melihat ke arah Indonesia. Jerman berusaha untuk mendekat ke arah dari Korea yang masih komplit dengan 4 pemain tapi tanpa kill sejauh ini dari 2 tim teratas kita.
belum mendapatkan tambahan poin sama sekali dari USA di bagian bawah tebing. Akan mulai dihujani oleh beberapa nade. Sementara Jerman masih belum menemukan celah untuk bisa menggempur compound milik dari Korea. Kita lihat nade yang dilakukan oleh Jerman saat ini. Yang terus membuat Korea keluar dari posisi bertahan mereka. Betul. Dan ini dia untuk kita diingetin kode redeem. Silakan di redeem teman-teman semua. Sudah redeem sambil kita lihat peperangan yang akan terjadi antara tim dari UK. Sedang melakukan pertempuran. Jerman juga sama, beberapa pemain berhasil untuk ditumbangkan. Teddy knockdown dari tim Indonesia. Semoga masih bisa bertahan dan Setsuna sepertinya tidak bisa melakukan pertempuran kembali karena diadang oleh tim dari United Kingdom. Berhasil untuk mengeliminasi tim Indonesia. Selesai sudah perjalanan dari tim Indonesia. Sisa 8 tim sekarang yang bertahan, di mana Korea masih ada, Vietnam masih ada. Vietnam kembali menyisakan 2 pemain saja dari tim Korea. Akan segera dihajar oleh tim Jerman. Namun setup sangat baik dari tim Korea. Spray down kembali. Blacks down di tangan Kyumin. Eliminasi lumayan banyak. Yang lebih banyak adalah eliminasi dari tim UK. 12 elims total. Wow. UK dengan posisi yang mereka kuasai sekarang, jelas siapapun akan menjadi makanan empuk bagi mereka. Tapi Indonesia memang sudah tumbang. Mereka stay dengan minimum 5 poin. Menurut gue mereka stay on the track. Nggak masalah. Sekarang dari UK nih yang berada di bagian bawah dari leaderboard bersama dengan Australia yang akan coba untuk memperbaiki posisi mereka. Tapi lihat bagaimana sekarang Vietnam. Coba untuk bertempur kembali. Duel klasik antara USA dan juga Vietnam akan terulang kembali. Dalam hal yang berbeda. Nah sekarang Korea yang hanya tersisa 2 pemain saja. Memang Jerman tadi berhasil untuk mereka ratakan. Tapi datang kontender berikutnya yaitu Australia. Higleton sudah tumbang. United Kingdom, mereka masih memegang kendali. Kickstart mendapatkan Himas dari arah yang lain. Australia join untuk menghancurkan posisi bertahan dari USA sekarang. Di mana hanya ada Srimzi, 1 nade akan merubah segalanya. Tapi sejauh ini gue belum lihat adanya utility yang dilemparkan ke bagian tersebut. Denmark yang stay dengan 4 pemain mereka sekarang akan berusaha untuk memanfaatkan momen yang terjadi di depan mereka. Bimi berhasil mendapatkan T-Bone. UK akan mulai pincang di bagian atas, sementara Australia masih akan berfokus ke arah dari Korea terlebih dahulu. Tigleton yang sudah berhasil untuk di-revive sekarang akan kembali terhimpit. Sementara itu Korea mendapatkan lawan baru. Korea berhasil untuk diratakan di step ke-7. Bagaimana Vietnam kembali menjadi masalah untuk siapapun. Korea tereliminasi. Untuk mengejar Vietnam akan semakin berat karena mereka masih survive meskipun hanya dengan 1 pemain saja. Bro, itu Tanfu sendiri bro. Hah? Dihajar abis pemain-pemain dari tim Korea dan kayaknya sudah lebih dari cukup. Namun dari tim Vietnam masih mau lebih hebat. Kita lihat bom on point. Tanfu berhasil mendapatkan 1 nyawa dari tim Australia. Sisa sendirian tapi bikin penyakit ya buat tim-tim lain ini nih. Ini kan yang berbahaya. Di posisi yang angle 1 doang. Tanfu dapat lagi. Masih tidak mau diam Tanfu. Dengan Augie yang digenggam. Akan segera melakukan peperangan. Dengan 1 pemain yang tersisa. Dan itu dia Tigleton. Nyawanya diambil oleh Tanfu. Sekarang sisa 4 tim. Dan potensi besar untuk
tim Denmark, lalu juga UK. Karena mungkin hanya mereka saja yang bisa melakukan baku tembak untuk saat ini, Mos. Ya, tapi ini bakal sedikit geser momentumnya sekarang dipegang oleh Denmark. Mereka masih komplit dengan 4 pemain dan USA atau UK maksud gua mungkin akan segera kehilangan posisi yang mereka duduki sekarang. Satu buah pick off. Ini akan membuka kesempatan dari Denmark untuk mengambil alih tebing yang memang sedari tadi dikuasai oleh UK. Satu pemain di bagian bawah milik Argentina dan juga Vietnam akan segera berperang sesaat lagi. Wah, terkena headshot. Fax harus berjaga-jaga sekarang. Jangan sampai terpick off karena Fart masih harus melakukan healing. Frank dilakukan di bagian kiri. Fax tersisa sekarang dari UK bersama dengan Fart. Fax-nya berhasil diamankan. UK hanya memiliki Fart. Dan di bagian bawah Tanfu kembali mendapatkan kill. Tersisa Tanfu di arah bawah Denmark. WWCD di depan mata. Tanfu, gue yakin nggak akan melakukan upaya untuk naik sih. Lebih memilih untuk buying time sampai dapat tumbang di zona. Tapi ternyata apa yang dilakukan sama pemain dari Denmark tadi adalah melompat dan mendapatkan Tanfu. Sehingga Denmark berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua. Wow, luar biasa sekali permainan dari tim Denmark tadi terakhir. Ketika bertemu dengan tim UK. Benar kata lo tadi bahwa mereka jadi memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan dengan tim UK. Dengan pemain yang masih komplit Denmark tidak menyia-nyiakan sebuah keunggulan itu untuk mendapatkan winner chicken dinner. Dan yang cukup memukau juga penampilan dari Tanfu yang ada di bagian lower ground.